Halo, jumpa lagi dengan saya, channel Dwi Kasyanta, dan saat ini mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah satu siswa lewat WA, dan kali ini pertanyaan-pertanyaan akan saya review ulang, akan saya bahas satu persatu agar lebih jelas. Selamat menikmati, selamat memperhatikan, selamat menyaksikan setiap penyelesaian berikut ini. Yang pertama yang mau kita bahas adalah vektor, dimana di sini ada soal diketahui vektor A sama dengan 5i min 3j plus k, dan vektor B min 2i plus 6j plus 2k. Nilai dari vektor A dot B adalah, nah sebelum kita bahas ini, kita akan cari dulu rumusnya. Rumus dari vektor A B itu sama dengan, dari perkalian ini 5 sama itu berarti bisa aja x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2. Jadi kalau A itu sebagai 5 min 3 dan 1, terus B nya itu min 2 6 2, maka didapatkan 5 kali min 2 plus min 3 kali 6 plus 1 kali 2. Kita dapatkan min 10 min 18 plus 2. Maka kita akan tahu bahwa nilai itu adalah min 26. Ya, demikian tentang vektor A dot vektor B. Sekarang soal berikutnya masih tentang vektor, yaitu kita suruh mencari nilai kosinus dari sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Nilai kosinus sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Ya. Terlebih dulu kita buka rumusnya dulu. Rumusnya adalah cos alfa sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Yaitu rumusnya. Maka di sini kita punya vektor A-nya itu sama dengan 2 min 2 dan 2, sementara vektor B-nya itu sama dengan 3 min 3 dan min 3. Ya, maka bisa kita tulis untuk A dot B nya sama dengan 2 kali 3 ditambah min 2 min 3 ditambah 2 kali min 3. Ya, dibagi untuk panjangnya, panjang A sama dengan 2 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 2 kuadrat dikali 3 kuadrat plus min 3 kuadrat plus min 3 kuadrat. Dari hasil hitungan ini kita dapatkan bahwa 6 plus 6 min 6 dibagi dengan akar 12 sama
kali akar 27. Kita dapatkan 6 seper akar 2 akar 3 akar 3, maka kita dapatkan sepertiga. Ya, demikian tentang mencari sudut dari seperakar 3. Ya, di sini yang ditekankan adalah nilai kosinus, bukan besarnya sudut. Jadi jawabannya adalah seperakar 3. Soal selanjutnya tentang logika matematika. Ingkaran dari pernyataan pelajaran matematika mudah atau semua siswa belajar adalah, nah ini adalah bentuk kata majemuk disjungsi. Ya. Jadi ingkaran dari P atau Q itu sama dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Ya, itu cara rumus. Maka bisa kita lihat bahwa pelajaran matematika mudah itu kalau diingkar adalah pelajaran matematika tidak mudah. Ya. Terus dari atau diingkar itu menjadi dan, atau diingkar menjadi dan. Kalau kita lihat di sini jawabannya yang memakai dan itu hanya A, B, dan C. Sekarang kita lihat ingkaran dari P dan Q-nya. Ya. Mudah itu diingkar tidak mudah. Ya, jadi pelajaran matematika mudah, pelajaran matematika mudah, pelajaran matematika tidak mudah, dan beberapa siswa tidak belajar, yaitu yang C. Jadi ingkaran dari semua itu bisa beberapa, tidak semua. Jadi kalau beberapa itu berarti tidak semua. Berarti itu jawabannya adalah yang C. Logika berikutnya kita lihat konvers dari pernyataan jika semua tanaman padi terkena hama maka beberapa petani gagal panen. Ya, itu adalah konvers dari implikasi. Ya, konvers dari implikasi. Kalau kita punya implikasi P maka Q, maka konversnya ini adalah sebagai implikasi. Ini sebagai implikasi. Maka konversnya itu sama dengan Q, jika Q maka P. Ya, konversnya jika Q maka P. Di sini kita lihat soalnya, jika semua tanaman padi terkena hama maka beberapa petani gagal panen. Semua tanaman padi terkena hama itu P, beberapa petani gagal panen itu Q, maka konversnya adalah jika beberapa petani gagal panen maka semua tanaman padi terkena hama. Jika beberapa petani gagal panen maka semua tanaman padi terkena hama. Oke, jawabannya sudah jelas yang A. Ya. Soal berikutnya tentang peluang. Pada sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 kelereng berwarna merah adalah, ya, di sini kita harus mencari pembilang dan penyebut. Untuk penyebutnya yaitu bisa kita dapatkan 5 kelereng merah, 3 kelereng biru. Kalau kita jumlah 8 diambil 2, maka di sini adalah sebagai kombinasi dari 8 diambil 2. Terus
Dari dalam kotak tersebut diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 kelereng berwarna merah adalah merahnya ada 5 merah. Diambil 2, maka ini sebagai 5 kombinasi 2. Nah, maka peluang kejadian ini sama dengan 5 kombinasi 2 dibagi 8 kombinasi 2. Ya. Maka bisa saya tulis 5 faktorial 5 kurangi 2, ini 2 dulu, 2 faktorial 5 kurangi 2, 3 faktorial dibagi 8 faktorial 2 faktorial 8 kurangi 2, 6 faktorial, maka sama dengan 5 faktorial 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini pembagian pecahan bisa saya balik menjadi 2 faktorial 6 faktorial per 8 faktorial. Baru kita sederhanakan di sini. Ini bisa surat dulu. Ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Ini 6 faktorial 8 faktorial 8, 7 dan 6 faktorial. Ini bisa saya coret. Ya. Oke, kalau ini saya bagi 4, 1 saya bagi 4 2, maka hasil itu adalah 5 per 14. Itu peluang terambil 2 kelereng berwarna merah. Ya. Untuk selanjutnya tentang logika kita lompati dulu. Kita akan membahas tentang frekuensi harapan. Pada percobaan lempar undi 2 buah dadu sebanyak 72 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah, ya, kita tahu bahwa 2 buah mata dadu kalau dilempar itu akan ada 36 himpunan semestanya. Nah, untuk yang berjumlah 5 itu diantaranya 1 sama 4, 2 sama 3, 3 sama 2, 4 sama 1. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4. Karena semua ada 36, berarti 4 per 36. Nah, maka frekuensi harapannya sama dengan, ini bisa saya sederhanakan menjadi 1 per 9, 1 per 9 dikali 72 kali, maka kita dapatkan 1/9 kali 72 sama dengan 8 kali. Ya, itu tentang frekuensi harapan. Terusnya kita bahas tentang logaritma. Nah, kita bahas tentang logaritma. Oke. 2 log 128 min 2 log 3 log 81. Oke. 27 log 2 log 128 min 2 log 3 log 81. Ini kita rubah dulu menjadi 7 log 2 log 2 pangkat 7 min 2 log 3 log 3 pangkat 4. Ya, ini akan memiliki nilai 7. 2 log 2 pangkat 7 itu 7, berarti bisa tulis 7
log 7 min, ini 3 log 3 pangkat 4 sama dengan 4, 2 log 4 ya. 7 log 7 min 2 log 2 pangkat 2, maka 7 log 7 sama dengan 1 min 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2, hasilnya adalah min 1. Itu tentang soal logaritma. Untuk berikutnya soal tentang himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidasaman kuadrat dari x kuadrat min 2x plus 5 lebih besar sama dengan 5x min x kuadrat ya. Kita jadikan satu dulu ya. Jadi ini pindah sini, ini juga pindah ke sini, maka akan menjadi 2x kuadrat min 2, 5 pindah sini menjadi min, tadi menjadi plus, ini menjadi min, berarti min 7x plus 5 lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi soalnya menjadi bentuk seperti itu ya. Sekarang kita buat pemfaktoran. Nah, pemfaktoran dari 2 kali 5 itu adalah 10. Ya, itu adalah 10. Kita cari faktor dari 10 yang kalau dijumlah itu sama dengan min 7. Kita dapatkan min 2 sama min 5, maka 2x min 2, 2x min 5. Karena ini ada a-nya 2, maka kita bagi 2. Dari 2x min 2 sama 2x min 5, yang bisa dibagi semuanya itu hanya yang depan 2x min 2, yang ini 5-nya nggak bisa, berarti yang kita bagi ini, maka menjadi x min 1, 2x min 5. Oke, maka pembuat nolnya kita dapatkan x nya sama dengan 1 dan x 2 nya sama dengan 5/2 ya. Untuk mengetahui dari himpunan penyelesaian, maka kita perlu membuat garis bilangan. 1 ini 5/2, berarti 1 kita temukan sini, 5/2 di sini ya. Kita ambil titik uji. Titik uji pada dasarnya bebas, tapi lebih mudah adalah titik uji kalau kita ambil 0 ya. 0 di sini. Kalau 0 saya masukkan 0 saya masukkan di sini 2x kuadrat min 7x plus 5, maka hasilnya positif ya, yaitu hasilnya 5. Ketika kita melompat titik ini dia negatif, melompat titik ini dia positif. Nah, yang dikehendaki adalah positif, maka x-nya adalah di sini. Nah, kalau kita cari dalam jawaban itu yang betul adalah x di mana x lebih kecil dari 1 atau x lebih besar dari 5/2 di mana x adalah bilangan real ya. Itu tentang himpunan penyelesaian. Untuk seterusnya kita bahas tentang simpangan baku dari data tunggal. Simpangan baku dari data tunggal. Kita punya data 17, 12, 18, 13 dan 10 ya. Ini kalau kita buat rata-ratanya sama dengan dijumlah itu sama dengan 60 1/5, berarti rata-ratanya sama dengan 12 itu sebagai rata-rata ya. Rumus simpangan baku untuk data tunggal itu sama dengan S
S kuadrat sama dengan akar dari 1/n penjumlahan dari data dikurangi rata-rata kuadrat, maka kita dapatkan 17 min 12 kuadrat ditambah 12 min 12 kuadrat ditambah 8 min 12 kuadrat ditambah 13 min 12 kuadrat tambah 10 min 12 kuadrat. Kita bagi jumlah datanya 5. Nanti ini diakar, maka hasilnya adalah 25 plus 0 plus 16 plus 1 plus 4 diakar dibagi 5 ya, diakar dibagi 5, maka dapatnya adalah 46/5 akar. Demikianlah pembahasan beberapa soal yang diajukan oleh seorang murid SMK, yang murid ini sangat rajin belajar tentang soal-soal ujian nasional. Semoga uraian ini bermanfaat, dan selanjutnya tunggu pembahasan berikutnya. Terima kasih.